Jangan kau rendahkan harga dirimu hanya karena ingin menaikkan derajat. Loh, orang zaman sekarang gara-gara pengen viral, pengen terkenal, ya Allah rela menjual kehormatan. Betul atau tidak? Ya Allah, aku yang mau, aku yang pengen dicela domba, aku pengen viral. Halo. Halo. Assalamualaikum. Segini wong dewek-dewek ya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang sudah kedengaran? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu 'ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Yanti, Ketua Posbih yang saya hormati, juga seluruh keluarga besar organisasi-organisasi yang tergabung di dalam Posbih dan juga organisasi-organisasi lain yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati dan juga saya banggakan. Seluruh jamaah yang rapuh pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan lahir batin, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah semua rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dalam rangka pengajian umum menyongsong bulan Rajab 1446 Hijriah dan doa akhir tahun 2024 dengan tema muhasabah. Shalawat dan salam oleh Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istrinya, putra-putrinya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan nantinya kita digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi kita dapat berjumpa dalam rangka menyongsong tahun menyongsong bulan Rajab, dan juga doa bersama akhir tahun 2025 dengan tema muhasabah. Rajab tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak kita, gimana Bapak Muhaimin. Rajab itu memang termasuk salah satu bulan yang diistimewakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruf-huruf dalam 12 bulan ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Kalau Ramadan tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum, bukan berarti Ramadan tidak istimewa. Bil Ramadan
mempunyai julukannya sendiri, yaitu bulan Sayyidus Syuhur, raja atau ratu penghulu atau tuan dari seluruhnya bulan. Itu bulan suci Ramadan. Rajab istimewa, Rajab perkara loro sing mustajab. Rajab apa itu? Isra wal Mi'raj, perjalanan darat dan ke langit, mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina, naik ke langit 7 hingga ke Sidratul Muntaha, hingga ke Mustawa, di derek malaikat Jibril. Soal datang ngersani pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loro sing mustajab Rajab, kejadiannya di tanggal 27. Kenapa kok di tanggal 27 tidak di tanggal-tanggal yang lain? Ternyata ada rahasia di balik angka. 2 itu ya Isra wal Mi'raj. 2 itu bumi dan langit. 2 itu Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 itu 7 tujuan. Pituduh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niki semua datangnya sekali Gusti Allah melalui sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj, menapaki perjalanan dari bumi dan juga ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pituduh kalau bahasa Indonesia petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu petunjuk untuk menuju sebuah tujuan yang menjadi dambaan kita semuanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa petunjuknya? Hasilnya adalah untuk menjalankan sholat 50 waktu sehari semalam. Tapi kok jadi 5? Ya karena ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan sebagainya, semuanya itu punya agama yang sama. Kanjeng Nabi, umat jenengan itu orangnya kecil-kecil, pendek-pendek, waktunya itu di dunia juga nggak panjang-panjang, 24 jam. Apalagi yang namanya mendekati kiamat, waktu berputar itu akan semakin sangat cepat. Dan manusia memang pada dasarnya ya punya akal tapi punya nafsu, duweni pikiran tapi juga punya keinginan, dan kadang-kadang keinginan ini mengalahkan yang namanya akal. Gitu apa mboten? Butuhe pokoke pingin kudu dituruti, padahal masih ada kebutuhan yang sangat penting, utawa ditukoni, disenangi, pokoknya harus didapatkan, padahal ya hanya untuk kesenangan saja. Nek ra ngono ya ben padha kaya kancane. Konek kaya kancane dikira aku ketinggalan jam. Hanya untuk nuruti gengsi, ini apa benar? Umat panjenengan hidup di dunia itu singkat, umurnya nggak panjang-panjang ya Rasulullah. 24 jam sholat kok 50 kali dalam sehari semalam. Wah, niku cara nglakoni ngono piye Kanjeng Nabi sakno panjenengan ya Rasulullah. Mesti nggak singkat itu nanti yatim kula jenengan minta keringanan kepada Gusti Allah. Adanya minta keringanan, janjane ngono ya suka. Tapi Kanjeng Nabi nggih saking tresnane nek ngono mate iya ya. Nek saya ketemu ya apa? Nek nglakoni budale nang Hongkong ya Allah, budale wis pekerja. Mulai pekerja belum pekerjaan yang lain, sholat mantap, ngoten terus, sehingga tidak akan bisa memegang persoalan yang lain. Akhirnya mau tidak mau Kanjeng Nabi minta keringanan kepada Allah, dikurangi 5, sik diprovokatori ya Nabi Musa. Sik kaboten Kanjeng Nabi nyuwun diskon malih, nyuwun korting maneh dilongi 5. Sik diupiah-upiah karo Nabi Musa, masih kebanyakan itu ya Rasulullah, minta diskon lagi, dikurangi 5 kali 5 dil niku lho kadang saya kawon dan diskon meneh. Subuhnya suruh ngilangin ya Rasulullah. Kesampe masih jenengan, pemenang sing manten anyar kuwi. Nek
Wis ana seneng ngene Hongkong sing adem-adem niku kaya musim dingin. Apa? Kasihan ya Rasulullah, itu subuhnya suruh ngilangin aja. Tapi Kanjeng Nabi tahu diri, saya kekari limo saya jatuh korting rek. Dah saya tidak berani Nabi Musa, dan saya terima. Saya dengan umat saya akan menjalankan perintahnya Allah. Sholat 5 waktu. Ternyata ya bener. Saya kekari limo, jangankan kok saya kelimo yang ada ngelakoni yang ada tahu. Allah memanggilnya kapan, datangnya kapan, betul atau tidak? Limo yang kadang-kadang saya ampun lagi ngelakoni ya Allah. Padahal namanya sholat itu kebutuhan kita pribadi. Sing butuh ya apa-apa dewe yang menerima hasilnya dari kita sholat juga kita sendiri. Akhirnya ya itulah yang namanya hikmah dari Isra dan Mi'raj, terjadinya perintah sholat 5 waktu. Tapi luar biasanya adalah perjalanan Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 hingga ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustafa, balik lagi ke dunia hanya dalam waktu 1 malam saja. Ini nggak bisa dinalar oleh logika. Oh ya mungkin ngono. Sekarang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa saja jarak tempuhnya kurang lebih 1.500 km. Jarak tempuhnya dulu belum ada kereta cepat, MRT kok enek. Zaman kan kok MRT teng-tengnya kok enek. Kendaraannya itu hanya unta, yang lebih cepat yang kuda itu aja. Itu nggak dari dua ya keledai. Butuh waktunya kurang lebih 1 bulan itu perjalanan santai. Tuh Kanjeng Nabi kok 1 malam dari bumi ke langit balik lagi ke bumi lo kok iso? Karena di dunia itu ada 2 proses. Satu proses kauniyah dan kedua adalah proses robbaniyah. Yang pertama adalah proses kauniyah. Kauniyah itu proses yang terjadi bisa dinalar oleh akal manusia. Adanya banjir mungkin karena manusia suka buang sampah sembarangan. Lingkungan jadi bau, banyak penyakit, demam berdarah, ya mungkin karena banyak kotoran yang mengendap. Mungkin saluran airnya yang tidak lancar dan lain sebagainya. Betul Pak tidak? Nah ya kok iso lemu ya? Nah makan terus kok. Loh tapi kok lemu kok iso turun nemen ya pikiran mungkin. Benar. Bisa dinalar oleh manusia. Adanya anak itu juga karena ada orang tua. Enek lomba tonggo kumbak bocah enek wong tuane ndak enek. Tapi kan ada prosesnya. Betul betul. Mungkin orang tuanya yang cerai atau memang orang tuanya keduanya sudah tidak ada atau salah satunya yang tidak ada. Tapi anak lahir itu kan karena sebuah proses kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan. Makanya ada anak lain, ini namanya kauniyah. Beda kalau proses robbaniyah, proses yang terjadi atas maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Sekarang yang perjalanan harusnya ditempuh 1 bulan, tapi Kanjeng Nabi bisa menjalankan hanya dalam waktu 1 malam saja. Berarti Allah yang punya kehendak. Adanya anak karena ada bapak dan ibu, tapi ternyata kalau Allah punya kehendak, dalam Islam ada 3 bayi yang lahir dan langsung bisa bicara. Gini apa betul? Bayinya Ibu Dewi Masito, bayinya Nabi Isa alaihi salam, dan bayinya seorang pelacur dalam sebuah peristiwa kasusnya Juraij. Bayi yang lahir cengir bisa ngomong, padahal bayi itu kalau baru lahir bisanya kan menangis. Ini bisa ngomong. Ini namanya proses robbaniyah. Adanya anak karena ada bapak ibunya. Tapi kalau Allah punya kehendak, Nabi Isa alaihi salam tidak punya bapak tapi terlahir dari ibu rahimnya Ibu Siti Maria. Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ini namanya proses robbaniyah, terjadi karena maunya Gusti Allah.
Kanjeng Nabi perjalanan naik buruk. Buruk itu sebetulnya berawal dari kata al-barku, artinya kilat cahaya. Kilat cahaya. Ini rumus kilat cahaya itu. Per 1 detik sama dengan berapa ratus kilometer. Jadi kalau 1500 saja yang cepat sejauh mata memandang setengah. Ini namanya Rabbaniyah. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu maka tinggallah dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu, karena semuanya yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi perjalanan sebegitu panjangnya tapi hanya dilakukan 1 malam ya karena maunya Allah. Contoh misalkan lalat umai Kalimantan. Sekarang namanya seekor lalat itu kan hewan kecil. Kalau perjalanan jauhnya luar biasa, sudah berbeda pulau, itu kemungkinan ya butuh waktu berminggu-minggu bahkan mungkin berbulan-bulan. Ini selamat. Lah nenek dua langit dan terang karo pesawat ya kita yang nggak tahu. Tapi kenyataannya saya demi Allah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Seekor lalat dalam waktu 1 jam rumahnya Kalimantan 1 jam sudah sampai Surabaya. Ternyata turun pesawat. Loh kok iso lalat mlebu pesawat? Iya karena Allah yang sudah memberikan skenario. Saya tahu loh mergo jelalaki latar memang kocokku lah, berarti saya tahu. Ya Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi ya seperti itu. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, memperjalankan subhanalladzi asra. Allah memperjalankan, berarti Kanjeng Nabi tidak jalan sendiri, tapi diperjalankan, dilakokno, ibaratnya dalang ngoten ngelakokno wayang manut wayang manut. Lah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, sebelum naik ke langit 7 ketemu Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi Muhammad dioperasi terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Dibuka dadanya, dikeluarkan hatinya, disucikan menggunakan air Zam-Zam. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala kotoran dan penyakit hati. Loh, Mbak, Kanjeng Nabi ini kurang pimpinan nih. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Kanjeng Nabi itu kan yang paling baik akhlaknya, paling lembut tutur katanya, paling ikhlas hatinya, paling bersih hatinya, paling benar akhlaknya, perbuatannya dan ibadahnya, maksum terjaga, tidak punya dosa. Kenapa hatinya masih dibersihkan? Ternyata karena Kanjeng Nabi pernah berada di dalam rahimnya seorang wanita yang bernama Ibu Siti Aminah dan pernah meminum air susu yang bukan dari ibunya. Ada yang dari Suwaibah. Tahu Suwaibah? Kenal Suwaibah? Oh, namanya saja.
Nek sing jawab kenal bahaya, menakutkan sekali. Berarti dia datang dari waktu yang berbeda. Kayak drakor. Syuaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Abu Lahab itu sangat berbahagianya. Saking bahagianya Abu Lahab, budaknya yang bernama Syuaibah itu dimerdekakan dan akhirnya menjadi ibu susu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini maka karena pertolongannya Abu Lahab memerdekakan seorang budak karena menyambut gembira kelahirannya Kanjeng Nabi, maka Abu Lahab itu oleh Allah setiap hari Senin diringankan siksaannya sampai datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Cinta itu gitu menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tidak sepenuhnya. Bagaimana kalau seandainya kita hidup selalu mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Pernah disusui oleh Syuaibah, pernah disusui Halimatus Sa'diyah kurang lebihnya 4 tahun. Jadi Arab itu punya tradisi ya, kayak ada tradisi, bukan tradisi nih, ada yang keluarga itu begitu anak lahir itu tidak disusui sendiri langsung, tapi dicarikan ibu susu. Termasuk Kanjeng Nabi juga dicarikan ibu susu lain. Makanya kita jadi orang jangan terlalu julid gitu loh. Ada perempuan baru melahirkan, hatinya ditata dengan gaya hidup yang baru. Mungkin asinya belum keluar sehingga langsung disambung karung susu sapi atau sufor, atau dicarikan dari ibu susu lain yang masih saudara. Loh, enek sing juling gaya ra gelem nyusoni anake dhewe wedi melorot. Wedi anake rusak ning kono mbek rasa makan. Apalagi sesama perempuan kok tumbuhkan rasa empati. Hormon tubuh perempuan itu masing-masing orang berbeda-beda, betul apa tidak? Iya, ada yang begitu melahirkan bisa langsung kasih ASI, ada juga yang belum sama sekali keluar ASInya, bahkan ada yang makan mau sebanyak apapun keluar ASInya hanya sedikit. Tapi ada juga mama titik ASInya berlimpah luar biasa, betul apa tidak? Kanjeng Nabi aja dicarikan susu, ibu susu yang lain loh. Enek tanggane mergo ora ngemini anake dhewe mergo tarah ya asine kok metu kok wis kemayu. Nggih napa boten? Ya Allah. Ini Kanjeng Nabi hatinya bersih, gak punya dosa, tapi hatinya masih disuceni, dioperasi oleh malaikat Jibril karena pernah ada dalam rahimnya seorang manusia dan juga pernah meminum ASI dari manusia lain selain dari ibunya. Wedine itu tak barang ingkang boten sae. Karena apa? Apa yang dikonsumsi oleh manusia itu masuk melalui aliran darah dan bisa jadi diminum melalui air susu ibu dan bisa jadi masuk melalui aliran-aliran darah ketika bayi itu dalam rahim. Maka nuwun sewu, proses janin di dalam rahim sebelum menjadi alaqah segumpal darah dan mudghah segumpal daging itu berawal dari nutfah. Nutfah itu setetes air yang hina, air mani. Nawa? Oh, nyanyi. Tidakkah kau perhatikan dari apakah bunuh dirimu dijadikan dari setetes air hina kau diciptakan lalu engkau disempurnakan. Nutfah ini berasal dari saripati yang
yang dimakan oleh calon bapak dan calon ibu. Maka menjadi orang tua itu apa yang dimakan dan apa yang diberikan kepada anak dan keluarga harus hati-hati. Maisha sing halal, kulit rezeki, kulit penggawean sing halal, jangan sampai ini terkontaminasi sesuatu hal yang tidak baik dengan cara apa, mungkin menjatuhkan orang lain, hasil oleh tanah duit, makan riba. Jangan ya, jangan. Direwangi pamitan dan izin wong tuane, nangis nang bojone. Masa aku kerja nang Hongkong ya Mas, nang luar negeri izin ono ya Mas, sampai sini jaga amanah dari orang tua, jaga amanah dari pasangan. Alam mbak coba amanah soal pasangan itu dhewe gila-gila. Kene kerja susah-susah, lah kok kono kok berpola. Lah ning kene kerja mosek WC, bojone ngomah, lah kok telonan karo liyane. Infak bilati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Dia zalim, dia salah, dosa dengan perbuatannya sendiri, ya kita jangan membalas dengan hal yang sama. Lo bisa selingkuh, gue juga bisa bro. Berarti bodoh baik, ora ngono. Tunjukkan bahwasanya kita adalah perempuan yang berkualitas, perempuan yang terhormat. Lo jual beli ngono. Iya, sampean Mas nang kono ngelarani aku golek wong wedok liya. Saya di sini Mas, saya bekerja banting tulang untuk keluarga dan anak-anak saya. Insya Allah saya bisa sukses atas izinnya Allah Subhanahu. Ngono tunjukkan rasa. Kenapa kau tinggalkan? Jangan buang-buang air matamu untuk laki-laki buaya. Ngenangi ini bahaya. Ini ane ngaji apa mau golek sing ben FYP. Oh maksud TikTok toh ya Allah. Kita ting ngaji yang ngiras-ngiros golek sing dienggo upload sak hari. Iya, sudah jangan buang-buang air matamu untuk laki-laki yang tidak setia padamu. Buat apa air mata kita ini terlalu berharga, say? Lo mungkin apa boten? Lo ini caranya Gusti Allah menyelamatkan panjenengan dari rasa sakit yang lebih panjang. Kudune bersyukur, alhamdulillah Allah menunjukkan sekarang laki-laki yang tidak benar. Doakan ya Allah, kalau memang dia jodohku, jadikanlah dia suami yang baik dan juga bertanggung jawab. Iya, belajar memaafkan. Alamat amel lorah. Angel. Makanya saya tadi menyampaikan, kalau luka dari tajamnya pedang itu bisa diobati. Tapi kalau yang namanya sakit hati karena lidah yang berbicara yang menyakiti itu sulit obatnya. Tapi coba betul-betul walaupun betul itu susah, tapi mau tidak mau kita tetap harus belajar. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Karena begini, mohon maaf nih, nuwun sewu. Kan seperti yang sudah
disampaikan, doanya orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang namanya orang yang sudah tersakiti hatinya, rasa dan juga pola maafnya ini akan lebih membahayakan. Karena begini nonsen, kalau kita misalkan lidah kita menyakiti orang lain dan orang lain itu membalas kejahatan kita, maka sama 50-50 selesai. Tapi kalau seandainya lidah saya menyakiti penjenengan, jenengan hanya sekedar tersenyum saja, Masya Allah, apalagi memberikan maaf, tidak apa-apa, biarkan saja. Ya Allah, Allah sendiri yang turun tangan. Maafnya dari orang yang tersakiti dan senyumnya orang yang hatinya tersakiti itu berbahaya. Maka kalau kita tersakiti, ya sudah, belajar memaafkan. Ada Allah yang akan selalu membantu kita. Ingat tadi yang saya sampaikan, segala sesuatu yang terjadi, baik buruk, susah, senang, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Mungkin itu bisa jadi merupakan sebuah ujian secara negosiasi mengangkat derajat. Sama ya Allah, saya tersakiti, saya dihina, dicaci oleh tetangga, oleh keluarga, bahkan orang lain yang nggak kenal dengan saya, urip kok melarat. Sampai pada akhirnya saya kerja ke luar negeri, nanti ini boleh gawean yuk akeh. Awal majikan juga jahat, tapi alhamdulillah sekarang menemui kebahagiaan dan sebagainya. Maka jenengan suatu saat ketika ada di posisi puncak kesuksesan, jenengan akan berkata demikian, seandainya tidak ada masalah kemarin, belum tentu saya ada di posisi yang sekarang. Karena Allah memberikan ujian itu apa? Supaya kita ini lebih tangguh. Anak kecil pengen berlari, belajarnya ya dari merangkak, belajar jalan ya jatuh, badan lecet, tapi terus berjuang, terus berdiri, makanya akhirnya kita bisa berlari. Betul apa tidak? Sama seperti kejadian yang baru viral. Kalau kejadian umpamanya di Lono karo Kelembeng menikah penjual es teh, dia apa mboten? Kalau tidak dicaci dan beliau dengan senyuman, diam dan tidak membalas, belum tentu beliau ada di posisi yang sekarang. Oh, pengen dipesui. Lah ini loh yang tadi saya sampaikan. Maka menyikapi sesuatu nggak usah terlalu berlebihan. Betul Pak Tidwa? Iya. Jadi belajar dari kedua belah pihak. Nuwun sewu, secara etika. Niki gak golek sing gak digolek inti sing bener, inti sing salah. Karena kita tidak tahu, kita tidak berada di posisi dan ada di suasana tersebut. Tapi walaupun kita tidak ada di posisi yang tersebut, yang namanya cacian mau bagaimanapun juga secara etika adalah kurang pas, ya benar. Secara etika memang kurang pas. Tapi kita juga tidak tahu karena kejadiannya bukan hanya di situ. Banyak di tempat-tempat yang lain, nalikane pengajian, kadang-kadang para penjual-penjual ini nenggone lokasi kadang-kadang dia bunga-bunga, sehingga mohon maaf konsentrasinya akhirnya terpecah. Saya yakin para ulama, para kiai, para ustaz, para ustadzah, para dai-dai yang sedang mengaji itu tidak melarang orang untuk jualan, untuk melarang bodoh-bodoh beli rezeki. Kenapa mbak? Dia cari rezekinya sendiri. Tapi maksudnya saling menghormati dan saling menghargai. Makanya kalau ini yang ngalami dewe pas waya pengajian, nenek bakul mubeng, nek mubeng kono gak apa-apa. Teng pentol-pentol, cilok-cilok. Yang pada awalnya pengen fokus mendengarkan pengajian, pada akhirnya terpecah oleh hal tersebut. Si ngomong pun juga begitu. Aslinya pengen ngomong apa lah, mergo keberbekan liyane, pengen ngomong apa ya.
pecah juga konsentrasinya. Maka disinilah perlunya kita saling menghargai. Tapi marilah kita mengambil hikmah yang baik, karena sesuatu yang baik dan juga yang buruk, yang senang maupun yang susah, itu pasti ada hikmah. Dari cacian, alhamdulillah Allah mengangkat derajatnya. Kita belajar mau saat kasih estek bisa mengganti derajat manusia. Maka jadilah orang hidup itu jangan suka merendahkan orang, karena hidup itu seperti roda yang terus berputar. Saiki sugih monggo dadi melarat, saiki melarat monggo dadi sugih. Kalau Allah punya kehendak kun fayakun, jadilah mulya ya terjadi. Yang satu sisi menerima hujanan karena perbuatannya mencela orang lain. Beliau menganggap ini hanyalah sebuah guyonan, cara dan sebagainya. Lah setiap masing-masing orang ini punya perasaannya masing-masing. Enek wong itu sing los dol arep dolokno wis karepmu. Tapi ada orang itu yang sensitif. Lagi dilokno sithik ngono wis merokok. Wis makel kerja gelut. Nggih napa nggih gak terima. Nah itu betul apa tidak? Maka perlunya kita saling menjaga rasa. Tapi dengan adanya kejadian yang sekarang lagi viral, mohon maaf, nggak usah sama-sama mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ngoten lho. Nggih napa mboten? Bisa jadi cara negosiasi Allah mengajarkan kepada kita semuanya. Saya nggak ngomong salah satu gitu. Beliau saja yang mewakili, karena yang viral kan beliau. Yang viral beliau. Tapi ini pembelajaran untuk kita semuanya. Belajar. Niki berarti bukan berarti Gusti Allah gede, bisa jadi caranya Gusti Allah tresnani makhluk ya seperti ini. Jadi ndudekno sebuah kesalahan supaya mau belajar dan berkembang menjadi jauh lebih baik. Berarti niki rak carane Gusti Allah tresno mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Lah nek Gusti Allah dak tresno bodoh amat karep nglakoni bener salah sakarepmu. Arep hidupmu penuh mencaci orang, hidup sering merendahkan orang lain, hidupmu penuh maksiat, rumangsa jumawa, sombong tapi nggak ada teguran, hidupnya tetap bahagia tanpa ada masalah, orang lain tetap mengiyakan. Hati-hati, ini Gusti Allah nggak tegur bukan berarti karena benar, bisa jadi merupakan sebuah istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makanya seandainya kita punya rasa salah, punya diberikan ujian, diberikan masalah, diberikan musibah, berarti Gusti Allah masih memperhatikan kita. Berarti saatnya kita untuk muhasabah, untuk memperbaiki diri. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Oh iya, ini loh mau terima saestek bisa mengangkat derajate umum. Nah, dan bisa menjatuhkan sebuah ketenaran menungso ya kono ngelawani zaman satase Covid lho, virus tidak ketok. Iso gawe bingung wong wedi mati. Napa mboten? Itulah hidup. Makanya kita itu harus mengingat kita hidup itu dari Allah dan akan kembali kepada Gusti Allah. Lahir cengir gak nggowo apa-apa, ndak iso apa-apa, gak duwe apa-apa. Nek saiki iso nyapo-nyapo itu karena kekuasaan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Kita diberikan fasilitas ini, tinggal bagaimana kita memakainya. Ingat, setiap yang kita gunakan, setiap titipan dari Allah yang kita pakai, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa yang kita makan dan kita cari anggone maisah nyambut gawe. Hati-hati, masuk melalui aliran darah. Mula datang keluargane, datang ini putrane, ojo sampai ketutan barang sing ora genah. Yang halal insya Allah jadi barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Walaupun
hasilnya sedikit tapi carinya dengan cara yang benar, insya Allah akan membawa kemaslahatan. Tapi walaupun hasilnya banyak tapi mencarinya dengan cara yang tidak benar, maka justru akan menjadi masalah dan mendatangkan musibah. Syukur-syukur ento eyo akeh goleke kang cara bener lan bener, insyaallah dadi barokah kanggo sarana ibadah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hikmahnya adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Gusti Allah, petunjuknya adalah menjalankan sholat. Awal ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati sholat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah sholat. Maka kita ngakuni Islam ojo sampai orang lakoni sholat. Kita harus menghormati dan menghargai perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memintakan kepada Allah supaya umatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat suwi ora suwe, hanya ketika masih hidup saja. Nanti kalau sudah mati, tugas sholatnya juga sudah selesai. Betul apa tidak? Tanggaku sholat setahun ping pindho tok mbah nalikane riyo-riyo. Gelem sholat kok wis alhamdulillah. Paling tidak kita menghadap Gusti Allah tahu sujud niku wis alhamdulillah, kita terhormat. Loh tapi lo mbak sholat atau setahun ping pindho itu kan sekarang. Doakan saja mudah-mudahan istiqomah sholatnya sing urip dilakoni ge enggal dilakoni. Mboten nggih napa mboten? Karena hati manusia itu Allah yang membolak-balikkan. Siapa tahu sekarang ahli maksiat nanti ahli ibadah. Tapi saya mau ahli ibadah mengko dadi tukang maksiat ya pirang-pirang. Tinggal bagaimana kita menjaga keistiqomahan. Lah caranya kita menjaga istiqomah ya caranya bagaimana supaya bisa istiqomah? Ya harus mau memaksakan diri. Karena namanya manusia hidup, iman itu naik turun. Nggih napa mboten? Arab sregep sholat ngaji pinter kaya apa wae rasa meri ning ngene kanca iki kadang ya sik ono. Betul. Kancaku wis iso koyo ngene aku gak iso. Kancaku kok iso kok bojo sing alim kek wae utawa perempuan. Bojoku kok koyo ngono. Duh kadang-kadang ya mohon maaf, aku ngaji wis suwe kok ngene kayaknya kok langsung viral. Tapi kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Niku kudu bersyukur alhamdulillah. Jangan sampai perjuangan kita dari lahir dipomok karo wong tua nanti tumekane gede. Kita berjuang berusaha belajar menjadi orang yang baik walaupun banyak yang mencaci, banyak yang menghina. Jangan dihancurkan oleh rasa frustasi kita. Gopo aku urip kok ngene wae. Kok susah ngono, aku ki rumangsa kurang ganggu wong liya, tapi kok aku diireni, berarti kamu diperhatikan. Berarti kamu itu berharga. Berarti ada yang istimewa. Lho ki napa mboten? Doakan wong sing ngireni ya Allah. Jadikan orang-orang yang iri kepadaku adalah orang yang berbahagia. Dan dia bisa fokus dengan kebahagiaannya. Karena kalau dia bahagia dan fokus dengan kebahagiaannya, maka dia akan lupa dengan kebahagiaanku. Amin. Amin. Makanya gila. Oh, makanya dilarani orang kondumani sana. Kanjeng Nabi ketika suatu hari duduk di majelis, tiba-tiba Kanjeng Nabi berkata, akan datang sebentar lagi salah satu dari penghuninya surga. Siapa penghuninya surga? Dikiranya yang datang Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang datang hanya orang Badui berkulit hitam, nyangking sandal cengkek, dikempet ning kelek. Ya Rasulullah, apa dia termasuk salah satu penghuni surga? Betul, dia adalah penghuni surga. Apa istimewanya dia berkulit hitam ya Rasulullah? Dia itu kayaknya bukan orang yang istimewa. Di mataku memang dia bukan
dia istimewa di mata Allah dan dia adalah termasuk salah satu dari penghuni surga. Apa keistimewaannya? Dilihat ibadahnya hanya biasa-biasa saja, tapi ada satu keistimewaan yang mungkin sulit untuk kita lakukan. Apa itu? Sebelum tidur dia istiqomah selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan orang yang sudah menyakitiku hari ini, karena aku sudah memaafkan semua kesalahan dari mereka yang sudah menyakitiku. Karena memaafkan inilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya orang yang istimewa. Angel dilakoni, gampang diucapake, tapi kalau kita mau melakukan, insya Allah hidup akan terasa aman, nyaman dan damai. Lebokno kuping tengen sae tok ngomong kuping kiwa. Dibenci, digedingi, difitnah oleh orang lain, biarkan anjing menggonggong kafilah Belanda. Imam Syafi'i mengingatkan, singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, nggak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada para pembencimu, karena itu percuma. Mereka nggak akan percaya sedikit pun. Tapi nggak perlu menyampaikan siapa dirimu kepada orang-orang yang menyukaimu, karena mereka nggak butuh itu. Seneng ya wes, nggak butuh alasan apapun. Ini kok seneng. Tapi orang yang kadung benci, mau yang salah dibenarkan seperti apapun dijelaskan, jeletre yang paling nggak melebu. Ini apa benar? Iya. Nah, inilah hidup. Belajar saling menghormati, belajar saling menghargai. Karena apa? Di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Yang membedakan hanyalah iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Mari muhasabah diri. Akhir tahunnya bertambah dari 2004 menjadi 2025. Memang usianya bertambah, tetapi hakikatnya waktu kita di dunia juga semakin berkurang. Jangan hanya sekedar kita fokus urusan duniawi lalu urusan akhirat. Sibuk memperkaya diri tapi lali menyibukkan diri untuk membenahi dan meneliti dosa. Sibuk metani salah wong liya tapi lali karo salahe dhewe. Maka fokuslah untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Ingat, dunia itu satu terbatas, kedua apike nalikane anyar wis ngono. Wes, satu, dunia itu terbatas. Di dunia itu nggak ada yang abadi. Ketenaran, kejayaan, pangkat derajat, mungkin apa buatnya? Pimpinannya gantenan. Lepos ini apa dulu pimpinannya Buyanti terus ya? Dia tahu berjuang, endang, insya Allah. Bergantian, betul pak tidak? Ketuanya gandeng. Lah itu jabatan itu gak ada yang abadi. Presiden yo ganti, yang viral yo gentenan. Oh jenengan gitu viral? Hah? Oh terus kaya. Viral karena prestasi, jangan viral karena sensasi. Jangan merendahkan harga dirimu hanya karena ingin menaikkan derajat. Loh, orang zaman sekarang gara-gara pengen viral, pengen terkenal, ya Allah rela menjual kehormatan. Betul apa tidak? Ya Allah, aku yang kui mau, aku yang pengen dicelat rubah, aku pengen viral. Halo. Assalamualaikum. Segini wong cewek-cewek ya yuk. Ning pasarnya dodolane modal jejer-jejer, tapi hasilnya tetap berbeda. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
gentenan, gak ada yang abadi. Termasuk harta kekayaan itu tetap akan abadi selama kita gunakan untuk sarana ibadah, termasuk sedekah amal jariah. Kedua, apike senenge nalikane anyar. Kaya mobil nek si anyar dilus-lus, diresiki, dicuci, selfie, betul? Kalau wis awak nek kudu rusak. Klambi nek si anyar dino awak kita digombal dadi keset. Bojo ya ngono anyar kaya ya. Dino nek gerake didekemi. Barang wis kalah ya wis paling kaya ngono rasane. Lho ki napa mboten? Yang ketiga namanya dunia. Ki perkara dunya ki jatah. Jatah sugih ya sugih. Sak donya gak seneng wong kuwi sugih ya gak sugih. Orang itu jatahnya tenar. Wong sanjene kok sak donya malah orang itu gak pantas tenar. Jatahnya tenar kok. Tenar ya tetap tenar. Jatah dari pejabat ya pejabat. Jatah sugih ya tetap sugih. Sugih niku jatah kepindho potongan. Nanti potongan kok. Nek potongan sugih ya sugih. Kayak klambi rego $80 ya arane $200. Tapi nek potongan sugih mbok rego 8 juta ya kaya rego 80.000. Tapi kan Allah tidak menilai dari pakaian, betul apa tidak? Wala ta'natu birohilah, jangan putus asa dari rahmatnya Gusti Allah. Wis ora saged geden gengsi, sing penting fungsi. Harus mengukur keinginan dengan kemampuan kuate. Ya Allah, duit 1 juta pengen Avanza, duit cuma 5 jeti pengennya mobil Ferrari, tanggane tuku kalung bingung, tanggane tuku motor lebih pecocor, tanggane tuku lihat teniri, tanggane bangun rumah langsung gelisah, tanggane tuku mobil jundil, mobilnya Alfa darah tingginya kumat. Lah saingan akhirnya turun bank golek kredit, namanya bunuh diri. Kok ya diterima apa adanya, ngoten lho nggih napa mboten? Wis disyukuri dan dinikmati penak, mentereng tapi hasil utangan. Hidup gak nyaman gitu loh Besti, mergo duwe tanggungan, nggih napa mboten? Muga-muga sing duwe utang memang karena sebuah kebutuhan karo Gusti Allah, digampangkan rezekinya, utang-utangnya ndak lunas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka kerja yang semangat serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan lancar rezekinya. Amin Allahumma. Kuwate tuku jam 50.000 rasa geger 50 juta podo jami. Kuwate tuku TV 14 rasa geger 50 podo gambari. Lho gak mungkin kok lek podo-podo urip nang Indonesia nih sing siji 14 nyetel ANTV, siji nyetel sing 50 nyetel ANTV. Ndak mungkin kok yang 50 sinetron, sing 14 iklan. Sing sinetron ya sing sinetron. Lho padha-padha nang Indonesia iki channel podo ya podo sama saja sami. Sini Bollywood, sini ya Bollywood saja. Hamko hami si churalo, dumi kahi tum chupalo. Hamko hami si churalo, dumi kahi tum chupalo. Hum अकेले हो जाए
Sama wes dinikmati hidup, pasrahkan diri datang Gusti Allah. Ayo monggo introspeksi diri, memperbaiki. Monggo kita masih diberikan nikmat sehat, gunakan waktu kesempatan dengan sebaik mungkin. Jangan meninggalkan sholat. Senang membaca sholat. Tadi sudah saya sampaikan, ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan mentaati Kanjeng. Cinta Kanjeng Nabi. Ojo sampai ora sholat, karena perintah sholat langsung dari Gusti Allah. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Yo sholat, yo zakat. Nek ra iso zakat, walang mbak utamane pirang-pirang omah kowe rong duwe, Mbak. Bandane urung enek sak nisa, aja lali sedekah. Nggih napa mboten? Lah nggih, aniskurli walidayya, bersyukurlah kepadaku, kepada Gusti Allah dan juga kepada orang tua. Kalau yakin yang hadir belum tentu semuanya orang tua, ada yang single, mudah-mudahan segera menemukan jodoh yang baik. Yang jadi orang tua mudah-mudahan juga jadi orang tua yang sholihah, sehingga mencetak anak-anak yang sholih dan juga sholihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ingat, hati-hati, ini semua yang hadir adalah mbak-mbak dan juga ibu-ibu. Oh, ada nenek-nenek juga. Doa yang keluar dari lisannya seorang perempuan, seorang ibu niku malati, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doakan keluargamu, doakan keturunanmu, doakan orang tuamu, insya Allah doa ini diijabah kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka muhasabah diri di akhir tahun, ini monggo kita introspeksi bagaimana hubungan kita dengan Allah, malah kita perbaiki. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Bisa jadi mungkin yang hadir punya masalah dengan orang tuanya. Orang tua tetaplah orang tua. Jalankan kapasitas kita sebagai anak untuk tetap berbuat baik kepada orang tua. Golek balane swarga lewat lawan mabekti dateng tiyang sepuh. Selama orang tua ngomong maksiat wajib taat. Tapi orang tua kalau buat maksiat, anak ora wajib taat, tapi tetap berkewajiban untuk selalu berbuat kebaikan. Jadi wong tua jenengan mangkel dateng ini anak, jangan sekali-kali keluar dari lisan ucapan dan doa yang tidak baik, bikin bahaya, malati. Itu tadi Juraij punya ada bayi, dalam kasusnya Juraij itu bayinya seorang pelacur, itu juga karena doa seorang ibu. Juraij ketika sholat sunat, ibunya datang, "Hai Juraij, ibuku datang." Juraij bimbang, saya lanjut sholat atau saya berhenti dan menemui ibu saya. Ternyata akhirnya Juraij melanjutkan sholat. Ibunya nggak tahu kalau Juraij ini sholat, makanya ibunya pulang dengan mendam rasa kecewa. Berulang sampai 3 kali. Akhirnya ibunya Juraij berdoa kepada Allah, mereka kecewa kepada Juraij. Ya Allah, demi Allah aku memohon padamu ya Rabb, jangan matikan anakku yang bernama Juraij sebelum dia mendapatkan fitnahan dari seorang pelacur. Doa ini diijabah Allah. Jadi ada seorang pelacur yang menggoda imannya Juraij. Juraij itu orangnya tampan, ahli ibadah. Pelacur ini tertarik. Dia menggoda Juraij. Jogetan ngarep Juraij tanpa sehelai benang. Hai Juraij, diriku kuserahkan padamu. Nikmatilah sesuka hatimu. Jenengin nafsu wis tak ubun-ubun karo Juraij ditolak. Malunya ya luar biasa gitu loh. Ditolak oleh Juraij, pulang. Aku tidak tertarik padamu, kau wanita, jagalah kehormatanmu. Wong wedok niki mulih. Isi rek wis ra lambenan bilas tapi sik ditolak. Akhirnya dia ketika jalan pulang ada penggembala kambing aman pedos lho, digeret dijak zina. Sampai akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi. Dia niki pidato nendi-nendi nyebar kabar hoax, memfitnah Juraij. Juraij itu ahli ibadah tapi itu topeng, dia orang munafik, dia tukang
dari perzinahan Jurej, aku hamil dan melahirkan bayi. Masyarakat orang cek and recheck, tidak tanya dulu, nggak tabayun, langsung moro oleh Jurej dihakimi. Ada yang mencaci, ada yang melempar batu sampai kakinya terluka. Apa salahku? Wahai Jurej, ternyata sholatku ibadahmu hanyalah sebuah topeng kamu munafik. Wahai Jurej, apa buktinya? Kau sudah berzina, buktinya mana? Ini bayi anakmu Jurej. Jurej meminta izin, izinkan aku sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah berdoa kepada Allah. Bayi ditekani, dipegang perutnya, ditanya, wahai bayi, sebetulnya engkau ini anak siapa? Bayi ternyata bisa jawab, aku adalah anak penggembala kambing. Aku ingun anak wong angon wedhus, dudu anak Jurej. Terus lama kalau Jurej bilang juga apa? Anak habis ngomong, aku tak bersalah gitu loh. Ini Jurej sholat sunnah saja dari doanya ibu, lisan omongan boten saiki jawab Gusti Allah. Maka bahayanya lidah seorang ibu, makel oleh anak tapi keluar karena ucapan doa yang baik. Insya Allah doa baik diijabah Allah. Kaisok ngajanu mbak, kaisok ndonga Arab mbak, kaisok mbak. Robbi habli minas sholihin, Robbi ja'alni muqimas sholat, wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa mbak. Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir dzambaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, bersihkan hatinya, maafkan dosanya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya supaya anak terhindar dari zina. Tidak apalin mbak, nanti gak mau catatan. Iki mau kita kalau tidak tak judul mbak. Memahami semua bahasa dari hambanya. Silakan berdoa sesuai bahasanya jenengan. Kalau nggak bahasa Hongkong sama ada kita jawab bahasa Indonesia apapun silakan. Insya Allah memahami semua bahasa dari hambanya. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah juga semakin baik di tahun yang akan datang dan di tahun-tahun yang berikutnya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik, yang semakin beriman takwa, sehingga dengan keimanan dan ketakwaan kita mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal. Dan sebagai wujud mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iba mengikuti apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya jangan pernah meninggalkan sholat. Urip seneng kok maca sholat. Kalau sholawatan ayo nari sholat. Pun siap kota amal syukur sampun. Yuk, ditoknya duitnya soalnya kok mati. Lo ada yang belajar ngapak di sini? Oh, orang ngapak ya? Oh, kebeneran ya? Alhamdulillah, ketemu karenjong anak dia ya. Ayo ditutup duitnya lah, ayo sodako bareng-bareng ya. Mau ketemu yuk sodako pelajaran ya, monggo. Gimana kok sama lu men sodako dan bayasa tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sodako, melainkan bertambah dan bertambah. Saya minta petugas Saridana naik dulu, tak nyontoni disek. Nanti lanjut jenengan sodako jariah, monggo. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula nyontoni lanjut panjenengan sedaya nggih. Sing gelem nyemplungi yunai sedaya mrene kalau sedekah jariah. Di sini gajinya alhamdulillah lumayan besar nggih daripada nang negara-negara liya. Pengen dijoliake ngetoni ya sing akeh. Oke. Aja driji limono ali-ali kabeh gelane gede-gede klambine anyar-anyar nyemplungi crit. Dari celana. Ya, sedekah jariah. Ayo, ale sholawatan niki pun setengah lebih nggih. Nggih, ayo ale sholawatan. Maaf Anda.
percuma ayo rasa nang sholawat bareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina semuanya kegiatan-kegiatan sosial ini sholatan daimatan bidawami mulkilahi lontong tahu lontong sate sedulurku ojo galawai mending sholawat ben adem atine muga-muga barokah uripe urip kono mampir ngombe jasa sembrono ing tumindae sing kirana mungkar maksiate ojo lali kewajibane muga slamet donya akhirate Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh kula pokoknya ayo monggo kita di sini sebagai tamu karena ya memang bukan asli warga sini nggih Bapak Boten. Maka marilah kita jaga nama baik negara kita Indonesia, kita jaga nama baik keluarga kula panjenengan sedaya dan kita jaga nama baik agama kita, agama Islam. Ayo monggo guyub rukun, ojo sok seneng tukaran, ojo sok seneng geger-geger. Saling bantu membantu, insya Allah urusan kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Disyukuri nikmate dewe-dewe ojo sok seneng ireng-ireng. Di langit ada matahari, di bumi ada orang mati. Teman senang kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan hiburan. Alhamdulillah. Jangan. Ya di sini butuh organisasi sama organisasi, nggak usah saling menjatuhkan. Ayo monggo saling mendukung. Monggo kita ini yang membumikan dan selalu menjaga agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan, kerukunan. Ayo monggo semua organisasi agama kita dan kita ini saudara. Ayo monggo nyengkuyung urip bersaudara seduluran sing rukun sing akur. Urip ben ayu lan tentrem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ingin sapa nandur bakal ngundung, sapa gawe bakal nganggo, nandur bocek munduhi apik, nandur ora munduhi. Ingat yang disampaikan Bapak kita, Bapak Muhaimin, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, berbuat jahat kita sendiri juga yang akan merugi. Apa betul? Mudah-mudahan tahun ke depan semakin lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan segala sesuatu yang buruk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang jelek dihapuskan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik mudah-mudahan bertahan dan akan terus berkembang, bertahan menjadi jauh lebih baik. Amin Allahumma. Sehat-sehat jasmani rohani, keluarganya yang tenteram, zuriyahnya keturunannya selamanya sholih dan sholihah. Amin Allahumma.
Sampun? Nggih, karena langsung kalau lanjut. Ini tadi kontraknya sampai jam 4 kurang seperempat, Besti. Aku ini mana sutradara loh, aku ini diundang. Dalam tambahin titik. Ini jadi dulu piro-piro. Gemak nutup geramnya kerasa penak undangan. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan rezekinya. Bisa ngundang diri-diri. Ya entah siapa yang mau diundang. Mudah-mudahan belum tentu kan yang hadir ini pengen ngundang karisma kabeh. Mungkin ada keinginan pengen ngundang liyane nggih napa mboten. Mudah-mudahan semua hajat baiknya Allah mengijabah. Mulai ngeten ayo monggo ngaji niku yo ngaji. Undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Ngaji niku yo ngono. Jangan hanya karena jenengan merasa senang. Yo memang yang namanya senang itu penambah semangat. Aku senang karo wae tak olah. Nah gitu. Tapi nek ndak senang kok paling ngono nek ngaji niku bener-bener niat ngaji tolakul ilmi. Karena apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sapa wong sing gelem golek ilmu, siapa saja mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jenengan mau enggak sesenang apapun dengan yang berbicara, mau yang ngomong itu sing carane ngomong enak atau enggak enak, jenengan jangan melihat dari segi situnya, ambillah ilmunya. Mau seperti apapun pasti ada ilmu yang bisa kita ambil dan yang bisa kita amalkan. Semoga semuanya membawa manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jasa berono wong urip ning alam jare aku cobane ning sanadyan to kapriye ojo lali ibadahe insyaallah urang kok ojo sregep sembahyang mlebu swarga. Berat bangsa sing tanpa rasa sembahyang ya dilaknat. Alhamdulillah. Nikmat aja sabar piye-piye, aja sabar piye-piye yang ketemu salah wong urip pancen dicoba kudune eling waspada. Nanti kejilut roh. Tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa kecil yang baru. Tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Tetaplah berbuat baik meskipun sederhana, karena hasil kebaikan tidak ada yang sederhana. Jangan mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, karena itu bisa jadi berujung kekecewaan. Sebab wong ki ono sing jero matur nuwun tapi yo ono sing gak tahu diri. Diwenehi ati ngrogoh. Tapi jangan sekali-kali melupakan kebaikan yang orang lain lakukan terhadap kita, supaya kita bisa membalas dengan kebaikan yang sama.
asa. Jangan putus asa. Kalaupun tidak ada dinding tempat kita bersandar, masih ada tanah tempat kita bersujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan na'imin amma yukafiru mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfirna bihalalika wa haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabir ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik untuk semua permasalahan kami. Ya Allah, berikanlah kesabaran, keikhlasan dan kekuatan dalam menjalani hidup. Ya Allah, berikanlah ketetapan iman, Islam dan juga ihsan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih keluarga besar Kosmi. Terima kasih sebagai para jamaah. Sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Dadah. Sehat sedayanipun, baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Amin Allahumma. Berkumpul bersama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin.